Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Selamat pagi kakak. Ya, apa kabarnya adik-adik sekolah minggu? Puji Tuhan. Yes, yes, yes. Sepertinya belum semua. Sekali lagi kakak tanya ya. Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Puji Tuhan. Yes, yes, yes. Ya, adik-adik yang di rumah, kembali kita ibadah online sekolah minggu HKBP Cibinong, Resort Cibinong. Mungkin adik-adik melihat kakak sekarang berseragam apa? Ya, betul adik-adik, kita berpakaian ulos. Kenapa? Mungkin adik-adik bertanya. Karena ini adalah bulan Agustus, di mana bulan Agustus adalah kemerdekaan Indonesia. Oke adik-adik, kakak panggil adik-adik untuk berdiri. Kita angkat pujian kita. Hari ini harinya Tuhan dan happy ya ya ya. Adik-adik yang di rumah, coba ambil Alkitabnya, di mana untuk minggu ini ibadah sekolah minggu 1 Agustus 2021, pembacaan Alkitab kita pada minggu ini diambil dari Keluaran 16 ayat 11 sampai 18. Keluaran 16 ayat 11 sampai 18. Dan untuk khotbah pada minggu ini diambil dari Daniel 6 ayat 11 dan 12. Daniel 6 ayat 11 dan 12. Sudah dibuka adik-adik? Sekarang duduk yang manis. Nah, adik-adik tidak lupa untuk yang bertugas pada minggu ini, kakak sendiri sebagai MC adalah Kak Bonur Boru Panjaitan. Kakak ditemani oleh kakak guru sekolah minggu lainnya. Silakan kakak. Halo adik-adik sekolah minggu yang di rumah, dengan Kak Marta Boru Silitonga. Ya, untuk yang membacakan agenda pada pagi ini adalah Sintua Parlin Silitonga. Dan yang akan membacakan khotbah pada minggu ini adalah Abang Yusuf Simatupang. Tidak lupa juga adik-adik yang mengiringi kita adalah Abang Jori Pangaribuan, Bang David Simanjuntak, dan Theo Tobing. Dan yang memberikan semangat di tim multimedia pada siang ini adalah ada Kak Iren Boru Hasibuan, ada Kak Janet Boru Pasaribu, juga ada Bang Robi Sitorus. Ya, adik-adik sekarang duduk yang manis. Kita akan mulai ibadah kita dan kita akan saat teduh yang akan dipimpin oleh Amang Sintua kita. Anak-anak kami, walaupun beribadah di rumah masing-masing, mari duduk yang bagus, dia mengikuti ibadah. Kita ikuti ibadah, mari kita berdoa dalam hati kita.
Amin. Mari kita bernyanyi. Ya, adik-adik yang di rumah, kita angkat pujian kita, Yesus ku panggil. Anak-anak kami undang untuk berdiri, mari kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Haleluya. Kita berdoa. Tuhan, didiklah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu karena kasih setia-Mu. Tuhan, didiklah jemaat-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Ya, kembali kita angkat pujian kita adik-adik, baca kitab suci. Anak-anak kami yang di rumah, mari kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat Allah. Amang akan membacakan dari sini dan anak-anak kami agar mengikutinya masing-masing di rumah. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua,
Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Demikian pembacaan titah Allah. Mari kita meminta kekuatan untuk melakukan perintah-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Ya, adik-adik yang di rumah, kita angkat pujian kita. Kawan-kawan, ingatlah selalu. Anak-anak kami, mari kita berdoa untuk meminta doa pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak kami, mari kita buka Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan epistel pada minggu ini diambil dari Kitab Keluaran pasal 16 ayat 11 sampai 18. Anak-anak, mari kita buka Alkitab kita. Kitab Keluaran setelah Kejadian, Keluaran pasal 16 ayat 11 sampai 18. Mari kita sama-sama membacanya. Demikian firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu.
Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun buku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah firman Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk sisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka memakannya, ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Ya, adik-adik yang di rumah, kita angkat pujian kita, Holland Dak Danak. Sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan halit langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak persilakan duduk. Mari kita dengarkan warta dari kakak guru sekolah minggu kita. Ya, adik-adik yang di rumah, untuk warta minggu ini 1 Agustus 2021, yang pertama, selamat ya untuk adik-adik yang sudah naik ke kelas yang baru. Jadi kakak minta adik-adik tetap rajin ibadah sekolah minggu tiap minggunya dan rajin mengerjakan tugasnya sesuai yang disuruh oleh guru kelasnya masing-masing. Kakak guru sekolah minggunya masih tetap yang lama. Jadi adik-adik masuk ke grup masing-masing kelas ya, dari Batita sampai SMP. Nah, yang kedua adik-adik, untuk setiap ibadah online sekolah minggu kan ada persembahannya. Jangan lupa adik-adik kirim persembahannya
bisa melalui rekening HKBP Cibinong, Resort Cibinong, bisa juga titip mama atau papa, dan mama dan papa titip ke Sintua sektor masing-masing. Atau bisa juga adik-adik titip ke guru sekolah minggunya. Ya, demikian ya adik-adik warta minggu ini. Terima kasih. Sebelum kita mendengarkan khotbah yang dibawakan oleh Abang Yusuf Simatupang, kita bernyanyi. Ya, adik-adik, kembali kita angkat pujian kita sebelum kita mendengarkan khotbah pada minggu ini. Dia hanya sejauh doa. Halo adik-adik semuanya, ketemu lagi dengan Abang. Sebelum kita baca Alkitab kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Yang Abang pimpin adik-adik lipat tangannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah memberikan kami kesehatan dan umur panjang sehingga kami dapat berkumpul untuk ibadah online sekolah minggu hari ini ya Tuhan. Dan kiranya kami dapat memahami firman-Mu pada hari ini. Bantu kami ya Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik semuanya, yuk kita buka Alkitabnya. Bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Daniel 6 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-12. Ayo, adik-adik sudah mendapatkannya? Abang akan baca untuk kita semuanya, adik-adik bisa mengikutinya di rumah. Oke? Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan
supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada Tuanku, ia raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa. Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Nah, itu dia. Dan Alkitab kita hari ini adik-adik. Nah, adik-adik semuanya ketika membaca bacaan Alkitab kita hari ini, kira-kira apa yang adik rasakan? Apakah adik merasakan khawatir? Apakah adik merasakan terharu karena mendengar cuplikan kisah Daniel ini? Nah, sepertinya adik-adik nih lebih kepada terharu ya, karena Daniel ini tuh mau dihukum. Kenapa dia mau dihukum? Nah, lihat dulu. Nah, jadi Daniel ini kan berdoa nih kepada Allah, ya kan? Malahan Daniel mendapatkan hukuman. Hukumannya apa adik-adik? Itu dia, masuk ke dalam gua singa. Sedih kan adik-adik? Jika adik-adik berdoa terus adik-adik malah diberikan hukuman gara-gara berdoa kepada Tuhan pada saat itu ya adik-adik. Nah, tunggu dulu adik-adik. Sebenarnya Daniel tuh tidak khawatir karena ada hukuman itu. Kenapa Daniel tidak khawatir? Karena Daniel yakin dan percaya bahwa rahmat Allah akan menolongnya. Ternyata gimana adik-adik? Betul sekali. Allah menolong Daniel sehingga Daniel tidak dimakan oleh singa. Adik-adik tahu singa kan? Ikan sangat serem. Apalagi adik-adik bisa lihat di Google singa bagaimana. Adik-adik ke kebun binatang, adik tahu singa seperti apa ya kan? Nah adik-adik, Daniel itu begitu yakin dan percaya akan pertolongan Allah. Nah makanya Daniel selalu bertekun di dalam doanya, sampai-sampai Daniel tuh bersujud ketika berdoa. Coba adik-adik lakukan sikap bersujud terus berdoa. Nah, seperti itulah Daniel berdoa. Sangat khusyuk, sangat serius. Karena Daniel berbicara kepada Allah. Adik-adik, doa itu sering sekali adik-adik lakukan. Dalam ibadah ini pun berapa kali adik-adik berdoa? Ya kan? Di kehidupan sehari-hari adik-adik juga berapa kali adik-adik berdoa? Abang yakin dan percaya adik-adik tuh selalu berdoa, dan doa adik-adik serius. Adik-adik yang terkasih, Yesus menginginkan daku. Bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya.
bersinarlah terus. Kebetulan abang lupa, di minggu lalu negara kita Indonesia merayakan atau memperingati Hari Anak Nasional di tanggal 23 Juli yang mempunyai arti bahwa adik-adik begitu berharga. Adik-adik begitu berharga untuk bangsa dan untuk gereja. Karena adik-adik di masa depan adik-adik akan melanjutkan apa yang ada di bangsa ini dan di gereja ini. Bukan hanya itu juga adik-adik. Cita-cita adik-adik apa? Jadi dokter, jadi guru, jadi tentara, jadi polisi, dan ragam. Itu dia adik-adik. Doakan juga cita-cita adik-adik. Sama seperti Daniel, selalu rajin berdoa. Dan jangan ragu bahwa doa-doa kita selalu didengar. Ketika adik berdoa meminta kesehatan, buktinya adik-adik sekarang mengikuti ibadah online sekolah minggu. Ketika adik-adik meminta umur panjang, buktinya adik-adik bisa sekolah online. Ketika adik-adik meminta kekuatan untuk bisa mengerjakan PR, buktinya adik-adik mengirimkan tugas-tugas sekolah minggu kan? Nah, ketika adik-adik berdoa, adik-adik semakin semangat untuk menggapai cita-cita adik-adik. Tetap semangat adik-adik. Bersinarlah. Bersinar. Itulah kehendak Yesus. Tuhan memberkati adik-adik semuanya dan kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah dapat mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Dan kiranya kami terus dapat bersinar sesuai dengan kehendak-Mu. Dan bantu kami ya Tuhan di dalam menggapai cita-cita kami, supaya kami dapat bersinar sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Ya, adik-adik yang di rumah, sambil menyiapkan persembahannya, kita angkat pujian kita, Dison Adong Huboan Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Berserah
Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.